Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
besar Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama membaca di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, memiliki rasa cukup bagi sebagian orang adalah hal yang sulit untuk diterapkan. Karena pada dasarnya, sebagai seorang manusia, kita selalu menginginkan lebih daripada apa yang kita miliki sekarang. Contoh, dalam hal jabatan, setinggi apapun jabatan yang seseorang miliki, baik dalam organisasi, baik dalam perusahaan maupun dalam tempatnya bekerja, pasti sebagian orang akan selalu menginginkan jabatan yang lebih tinggi daripada apa yang dia miliki sekarang. Setiap orang pasti menginginkan kenaikan jabatan. Setinggi apapun jabatan yang ingin miliki, pasti akan menginginkan hal yang lebih lagi. Lalu dalam hal kekayaan, seberapa banyak harta yang orang tersebut miliki, seberapa banyak harta yang manusia tersebut miliki, pasti akan menginginkan hal-hal yang lebih lagi. Dalam ketika seseorang memiliki mobil, sudah memiliki mobil yang bagus, ketika melihat, wah ada mobil yang lebih bagus lagi, naturalnya manusia, mereka akan menginginkan mobil yang lebih bagus lagi. Seberapa besar rumah yang ia miliki, sebenarnya sudah sangat bagus rumah yang ia miliki, pasti ketika melihat, wah di luar sana ada rumah yang lebih bagus, dalam hatinya pasti akan timbul bahwa, wah aku juga mau memiliki rumah yang lebih bagus lagi. Seberapa banyak kekayaan yang ia miliki, pasti akan menginginkan lebih lagi. Lalu dalam keunggulan fisik, semisal kecantikan atau ketampanan, sebagian orang yang memiliki kelebihan fisik ini pun mereka akan merasa bahwa, oh kok ini mataku rasa-rasanya kurang besar ya, ini kok alisku rasa-rasanya kok turun sebelah atau enggak simetris, oh ini bentuk wajahku kok rasa-rasanya masih kurang cocok ya. Mereka yang padahal sudah diberikan kelebihan dalam hal fisik ini pun akan merasa kurang. Mereka akan merasa bahwa,
oh di bagian ini kok masih terasa kurang, di bagian ini masih terasa kurang. Semakin mereka ingin memiliki sebuah kesempurnaan dalam fisiknya. Jadi masih ada hal-hal lebih yang mereka inginkan, karena itu adalah naturalnya seorang manusia. Dalam hal ini, kita sebagai seorang manusia tidak pernah merasa cukup. Namun beda halnya dalam hal kelemahan. Ketika kita dalam kelemahan, kita akan cepat merasa cukup. Merasa cukupnya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak memiliki uang, kita tidak memiliki jabatan, kekayaan, atau harta yang berlimpah, kita akan berkata, Tuhan, kiranya cukup hal-hal yang membawa kesengsaraan bagiku ini. Masakan aku akan terus menderita ya Tuhan? Ketika dalam kelemahan kita merasa bahwa cukuplah Tuhan, cukup. Jangan lagi taruh hal-hal yang membuat aku menjadi manusia yang lemah Tuhan. Nanti aku dihina Tuhan. Nanti aku tidak dihargai sama orang-orang di luar sana Tuhan. Nanti aku menjadi pribadi yang insecure. Nanti aku di luar sana ditindas Tuhan, tidak dianggap Tuhan. Kita merasa bahwa kelemahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah hal-hal yang membuat kita menjadi benar-benar lemah di mata dunia. Kita merasa bahwa kelemahan-kelemahan yang saat ini Tuhan taruh dalam hidup kita akan selamanya berada dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa, oh Tuhan cukuplah Tuhan kelemahan-kelemahan ini. Tanpa sadar, kita merasa bahwa kelemahan yang Tuhan berikan adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi benar-benar tidak berdaya. Padahal kelemahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita sebagai seorang manusia, kita bukanlah pribadi yang benar-benar kuat, yang mampu mengandalkan diri kita sendiri. Melainkan kita butuh kekuatan luar biasa yang dari luar untuk memampukan kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Nah, kita sebagai seorang manusia, ketika kita tadi memiliki kelebihan, kita memiliki kekuatan yang lebih daripada orang lain dalam diri kita sendiri, kita merasa bahwa kita mampu menjalani semuanya. Namun ketika kita dalam kelemahan, ketika Tuhan memberikan kelemahan-kelemahan kepada kita, kita merasa bahwa kita tidak berdaya, dan kita lebih sering berfokus kepada kelemahan kita. Ketika kita dalam keadaan lemah, kita merasa bahwa oh Tuhan cukuplah Tuhan, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu Tuhan, nanti di luar sana nggak ada yang menganggap aku, nggak ada yang menghargai aku Tuhan. Kita fokus terus kepada kelemahan kita, dan kita tanpa sadar mengabaikan kekuatan-kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Semisal ketika kita merasa bahwa kita memiliki fisik yang tidak sempurna, kita lalu berfokus kepada kelemahan fisik yang kita miliki. Kita terus-menerus mengasihani diri kita sendiri. Kita terus-menerus merasa bahwa kita tidak mampu melakukan hal yang orang lain dapat lakukan, karena kita terus berfokus kepada kelemahan kita. Kita merasa bahwa kelemahan yang Tuhan berikan pada saya ini adalah hal yang membuat saya tidak berdaya, hal yang membuat saya tidak bisa maju, hal yang membuat saya tidak akan bisa melakukan sama seperti apa yang orang lain lakukan. Tadi adalah hal yang ketika kita memiliki kelemahan fisik, kita merasa bahwa saya tidak akan bisa melakukan hal-hal yang orang-orang yang memiliki fisik sempurna lakukan. Kita percaya bahwa kelemahan itu akan menghambat kita, tapi kita melupakan, kita mengabaikan kekuatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mungkin dalam hal fisik kita lemah, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang lain yang ada pada diri kita. Mungkin kepintaran kita atau kreativitas kita. Hal-hal yang pada dasarnya atau pada kenyataannya banyak orang di luar sana yang memiliki kesempurnaan fisik, tapi mereka lemah dalam kreativitas, mereka lemah dalam kepintaran. Ketika kita seorang yang memiliki kelemahan fisik,
tapi Tuhan berikan kreativitas lebih, Tuhan berikan kepintaran lebih, Tuhan berikan banyak hal lebih dalam kehidupan kita. Mari kita berfokus kepada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan lagi kita berfokus pada kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kalau kita hanya berfokus pada kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, hal-hal yang hanya akan membuat kita merasa down, hal-hal yang akan terus membuat kita merasa bahwa kita tidak akan pernah bisa maju. Pada dasarnya, hal itu akan terus menunjukkan kelemahan kita pribadi. Tapi ketika kita percaya bahwa kelemahan yang Kristus berikan bagi kita adalah hal-hal yang akan membuat orang lain melihat bahwa melalui kelemahan kita, Kristus menyatakan kuasanya. Kelemahan fisik tadi contohnya, semisal kita memiliki kelemahan fisik tapi kita melihat dan menyadari bahwa Tuhan memberikan kekuatan lebih, maka orang lain akan melihat bahwa, oh, lihat, kita bisa melihat bahwa, lihat dalam dirinya ketika fisiknya berkekurangan, tapi kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan. Dia sangat kreatif, dia sangat pintar, dia mampu menyampaikan hal-hal yang bahkan orang lain belum sempat memikirkannya. Dia dapat melakukan hal-hal yang lebih daripada orang-orang yang memiliki fisik yang sempurna. Orang tersebut memiliki semangat yang lebih. Itu semua datangnya dari Kristus. Di ayat yang tadi dikatakan bahwa sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika kita menyadari kelemahan yang kita miliki bukanlah cara Tuhan untuk membuat kita tidak berdaya, namun adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya melalui kelemahan kita. Saat itulah kita akan benar-benar merasa terpesona dengan kekuatan Tuhan. Kita akan merasa bahwa, oh Tuhan, kekuatanmu sungguh dahsyat, kekuatanmu sungguh luar biasa yang dapat membuat dan menutupi kelemahan yang ada pada diriku ya Bapa. Hal-hal seperti itulah yang pada dasarnya ingin Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa melalui kelemahan kita, Tuhan bukan ingin membuat kita menjadi tidak berdaya, melainkan dalam kelemahan kita, Tuhan ingin menyatakan kuasanya untuk kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak untuk kita bersama-sama menyadari bahwa kelemahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukanlah kelemahan yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak berdaya, menjadi pribadi yang tidak dihargai, menjadi pribadi yang tidak dianggap di luar sana. Melainkan kita mau sama-sama mempercayai bahwa kelemahan yang Tuhan berikan kepada kita adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya melalui kehidupan kita. Kiranya firman di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Firman-Mu yang terus menyadarkan kami dan memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Firman-Mu yang menyatakan bahwa kami harus terus merasa cukup dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa melalui kelemahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, ajar kami untuk senantiasa berjalan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan menjagai kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.